Sabar. Tapi maksudnya bajingan. Asu. Hai, halo Sobat Tuan yang tercinta. Kekalahan Indonesia melawan Qatar di Piala Asia U23 2024 menyisakan kekecewaan karena dugaan kecurangan yang disinyalir terjadi selama pertandingan. Pelatih Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan protes atas kinerja wasit Nasrullah Kabirov. Asisten pelatih Jung Seok Seo atau disebut JJ juga mengungkapkan pengalaman mengejutkan di mana tim diputar-putar dalam perjalanan menuju stadion. Keputusan kontroversial wasit seperti penalti untuk Qatar dan kartu merah yang diduga tidak adil menambah kekecewaan selama pertandingan. Selain protes dari para pemimpin tim dan staf pelatih, video dari netizen yang tidak puas atas kepemimpinan wasit juga mulai beredar di media sosial. Hai, gue nggak pernah ngeliat timnas dicurangin sebegitunya, sumpah dah. Pas kalah lawan Bahrain 10-0 juga kayaknya nggak curang dah ya. Ini mah aduh parah. Tapi lu pernah mikir nggak ya, siapa yang paling sakit hati pas timnas dicurangin tadi? Sintayong jelas-jelas sakit hati karena dia pelatihnya. Cuman kata gue yang paling sakit hati adalah Pak Erick Thohir, karena dia udah nyari talenta kemana-mana, pemain keturunan, ngelobi klubnya biar ngelepas. Tapi kalahnya bukan dari taktik. Kalau ngomongin fans mah ya iyalah pasti sakit hati, namanya kita pendukung. Maksud gue tuh yang pengurusnya kan udah ribet-ribet kayak gimana segala macam, jungkir balik, tapi dikalahinnya kayak begitu. Gua sekarang penasaran banget sama statementnya Pak Erick Thohir nanti. Apakah mau protes ke FIFA atau protes kemana gitu, ataukah bersabar atau legowo apa gimana ya? Kasih aja pialanya ke Qatar sekarang, ini piala settingan. Emang berat perjuangan timnas kita lawan panitia tuh. Man of the match pada pertandingan tadi adalah ini, wasit. Beberapa keanehan keputusan wasit pada laga ini. Yang pertama, penalti buat Qatar. Ya oke, aneh banget tiba-tiba cek VAR. Terus mungkin dari angle beberapa angle terlihat mungkin Rizky Ridho kayak nabok pemain Qatar ya. Tapi kalau menurut gue itu enggak lah. Ada satu angle yang menunjukkan kalau itu enggak gitu loh. Kejadian berikutnya, baru mulai babak kedua, belum 1 menit, Ivar Jenner tiba-tiba dikasih kartu kuning kedua. Karena ini, kalian nilai aja sendiri, kena aja enggak. Tapi reaksi pemain Qatar yang berlebihan tiba-tiba bikin wasit mungkin langsung ngasih kartu kuning kedua buat Ivar Jenner. Dan tidak dicek VAR. Gue gak tahu, ada yang bilang katanya nggak bisa dicek VAR lagi kalau kayak gini. Gue gak ngerti deh, tapi gila ya. Berikutnya, tackle keras pemain Qatar ke Witan Sulaiman dari belakang, ditebas langsung kayak gitu aja. Dan momen uniknya adalah wasit sempat megang kartu merah, tiba-tiba dilihat ganti kartu kuning. Ini gila juga nih. Ini sangat-sangat pantas dapat kartu merah sih, dari belakang loh, tagline-nya gila banget. Setelah itu, Coach Sintayong pun dapat kartu kuning atas protes yang cuman sedikit aja, sekali doang mungkin langsung kuning. Di menit 96, Ramadan Sananta dapat kartu merah. Nah, kalau ini sebenarnya menurut gue agak layak ya, tapi menurut gue kita udah terlanjur kesel aja karena banyak banget keputusannya yang benar-benar menguntungin tuan rumah dan merugikan timnas kita. Jadi ingat final Piala Asia kemarin, ini final dimana Qatar juara, ajaib banget, tiga-tiganya golnya penalti si Akram Afif. Gila sih, emang ini bukan Asian Cup sih, ini Qatar Cup. Gimana menurut kalian semua? Yuk kita komen, let's go! Wasit jangankan ada pelanggaran, itu kalau staf Indonesia ada yang batuk, dicek VAR, batuknya ditutup apa dibuka. Kalau dibuka menularkan penyakit, kartu merah, Qatar 2, Indonesia 0. Itu Sintayong dapat kartu kuning bukan gara-gara protes, gara-garanya rambutnya kepanjangan ngelewatin alis. Jadi itu pelanggaran tuh, kan wasitnya emang begitu, nyari-nyari aja pelanggaran. Kalau Indonesia ngelakuin pelanggaran kecil aja dicek VAR, kalau Qatar ngelakuin pelanggaran kagak bakal dicek VAR. Marcelino didorong pakai tangan, wasita bilang pakai body. Witan kena tackle tebasan pedang, kagak dicek VAR, itu ada potensi kartu merah.
Ivar pelanggaran pertama nggak keras, kartu kuning. Pelanggaran kedua kayak begitu, ketowel doang kaki, itu mah ponakan gua kena, nggak bakal kesakitan, kartu merah. Kalau dari segi permainan kita imbang, bahkan unggul, tapi aduh wasitnya. Udahlah, langsung aja kasih pialanya ke tuan rumah Kafar. Sekelas wasit FIFA kayak gini kualitasnya. Dari mulai kartu merah goib, standar ganda, sampai review VAR yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Ini pertandingan paling menggelikan tanda kutip selama aku nonton timnas Indonesia Sob. Mungkin ini yang membuat sepak bola Asia sulit untuk maju. Ketika sepak bola Eropa sudah meninggalkan ulur-ulur waktu yang nggak perlu dan menjunjung tinggi apa itu fair play. Sementara di sepak bola Asia yang kayak gini-gini malah nambah parah. Sebagai penutup, aku mau mengucapkan selamat buat Qatar U23 yang berhasil menjuarai Piala Asia U23 2024. Slow, sabar dikit, cek VAR dulu ya kan. Ricky Ritho năm nay 23 tuổi. Ini sih body charge doang ini. Divingnya kelihatan kali, divingnya. Fix nggak penalti. Pak, ingat loh, gas udah habis, minyak juga udah habis, cicilan Honda Pajero kita masih ada sisa 3 bulan lagi. Terus lihat tuh si kakak, ngambek, bumble premiumnya udah habis. Tapi jatuh ya, kayak agak kesenggol dan dipiting. Penalti. Aman ini, nggak kena, cuman kan lihat tuh si kakak, ngambek, bumble premiumnya udah habis. merah lah. Udah jelas-jelas dia kesakitan, acting pula. Nggak anak teater kau kan? Bukan kan? Merah, udah merah. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, Ivar, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us. But we still have 2 games. Come on. Bagaimana pendapat kalian?